Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang kami hormati, kali ini kita bertemu dengan Ustadz Mus. Kalian bertemu dengan Ustadz Mus. Ustadz Mus akan menjelaskan tentang materi Syam Ramadan dan Qiyam Ramadan. Ini merupakan salah satu pertemuan yang istimewa karena kita bertemu dalam kegiatan Darul Arqam siswa SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya di kegiatan materi daring. Syam menurut bahasa itu artinya menahan diri dari sesuatu. Syam menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan dari sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat yang ikhlas. Apakah Syam Ramadan itu hukumnya wajib? Tentu. Kita sebagai seorang muslim akan mengatakan Syam Ramadan adalah wajib hukumnya bagi kita semuanya yang beragama Islam. Karena itu dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang diwajibkan untuk bersiam Ramadan dan ada pula yang tidak diwajibkan untuk bersiam Ramadan atau berpuasa. Orang yang diwajibkan itu adalah orang yang beragama Islam atau semua kaum muslimin dan muslimat yang mukallaf. Mukallaf itu artinya mereka-mereka yang terbebani dengan syariat ajaran Islam. Kemudian yang tidak diwajibkan itu adalah mereka yang haid dan nifas. Ini memang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka diberikan sebuah kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa, akan tetapi boleh mengqadha atau mengganti di hari lain atau membayar fidyah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini Ustadz Mus akan lanjutkan kembali materi selanjutnya, orang-orang yang diberi keringanan dan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang pertama yang diberi keringanan itu adalah orang-orang yang memang dengan sebab-sebab tertentu yang mungkin dalam bahasa fikih disebut dengan rukhsah, dengan cara dia mengqadha puasa di hari yang lain. Siapa saja itu? Yang pertama itu adalah orang yang sakit. Dia sakit, wajib untuk mengqadha puasa di hari yang lain, tetapi sakitnya harus direkomendasi oleh dokter. Tetapi kalau hanya sakit sedikit kemudian tidak berpuasa, oh jangan, itu tidak boleh. Oleh karena itu, yang sakitnya beneran bisa menyampaikan kepada orang tuanya atau bisa datang ke dokter. Kemudian selanjutnya itu adalah musafir, orang yang bepergian. Orang yang bepergian jauh, dia mendapatkan dispensasi atau rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Tetapi kalau seandainya anak-anak semuanya bepergian jauh, kemudian anak-anak berpuasa, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau seandainya anak-anak berpergian jauh, kemudian anak-anak menahan diri untuk berpuasa, itu kata Allah khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya
itu adalah orang-orang yang boleh meninggalkan puasa dengan cara membayar fidyah. Anak-anak, fidyah itu apa sih? Fidyah itu adalah mengganti puasa dengan cara memberi makan orang miskin sejumlah puasa yang ditinggalkan. Kalian mau tahu siapa sih yang membayar fidyah itu? Maka Ustadz Musa hari ini akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, orang yang membayar fidyah itu adalah satu orang yang tidak mampu berpuasa. Misalnya karena tua, karena usianya sudah tua. Kalau seandainya anak-anak punya kakek dan nenek yang usianya sudah sepuh, usianya sudah tua, dan dia tidak mampu lagi berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah. Jangan paksa nenek kita untuk berpuasa, jangan paksa kakek kita untuk berpuasa. Sementara kalau sakit bagaimana? Itulah kelebihan syariat-syariat Islam, merupakan syariat yang memberikan kemudahan bagi kita semua. Kemudian yang kedua itu adalah perempuan yang hamil atau perempuan yang sedang mengandung. Mereka diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dengan membayar fidyah. Yang ketiga, orang yang sakit menahun. Dia sakit tidak kunjung sembuh. Dia boleh untuk membayar fidyah. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah perempuan yang menyusui. Perempuan yang menyusui ini adalah wajib membayar fidyah. Selanjutnya, hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Anak-anakku, mungkin kita tidak mengetahui. Kadang perbuatan kita yang kecil yang merugikan diri kita, seolah-olah puasa kita mendapatkan pahala. Tetapi karena kita sering ngomong yang tidak baik, berani kepada orang tua dengan tidak sengaja, maka hal-hal yang seperti itulah yang akan mengurangi pahala puasa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung dari materi yang kedua, itu adalah materi tentang Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu adalah kita kenal dengan sholat tarawih atau sholat sunnah malam pada bulan Ramadan. Kemudian waktu Qiyam Ramadan adalah waktunya disampaikan oleh Rasulullah SAW sesudah sholat Isya hingga fajar sebelum datangnya waktu subuh, sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah selalu mengerjakan sholat malam pada waktu antara selesai sholat Isya yang disebut orang atamah hingga fajar sebanyak 11 rakaat, diriwayatkan oleh Muslim. Pelaksanaan Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan atau sholat tarawih dikerjakan secara berjamaah di masjid, boleh, di rumah juga boleh, ataupun di musola juga boleh. Dapat pula dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Ini anak-anak. Tetapi Ustadz Musa anjurkan kalian bisa mengerjakan secara berjamaah di masjid, karena itu bagian daripada memakmurkan masjid itu sendiri. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum mengerjakan Qiyam Ramadan, disunahkan mengerjakan sholat 2 rakaat yang ringan. Sholat tarawih itu ada 2 yang Ustadz Musa ajarkan. Yang pertama itu adalah 4 rakaat, 1 salam. Kemudian kita mengerjakan sholat lagi 4 rakaat, 1 salam. Jumlahnya ada 8 rakaat. Dan ditutup dengan witir 3 rakaat. Itu adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua itu adalah 2 rakaat, 1 salam, ya. 2 rakaat lagi, 1 salam, 2 rakaat lagi, 1 salam, 2 rakaat lagi, 1 salam. Jadi jumlahnya ada 4 kali salam dalam 8 rakaat. Kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat. Tidak perlu kita melakukan witir 2 rakaat, kemudian salam, kemudian tambah lagi 1 rakaat lagi, tetapi kita melakukan 3 rakaat sekaligus.
Kemudian anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan kegiatan Qiyam Ramadan, tetapi ada sesuatu yang diajarkan kepada kita semua, yaitu sholat iftitah. Sholat iftitah, tata caranya itu adalah kita kerjakan 2 rakaat yang ringan-ringan. 2 rakaat yang ringan-ringan itu kita kerjakan, dan doa iftitahnya juga berbeda seperti biasanya. Doa iftitahnya itu adalah Subhanallahu dil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Ini adalah doa iftitah. Nah, selesai kita melakukan tadi itu, sholat iftitah, kemudian Qiyam Ramadan, kemudian yang terakhir itu adalah sholat witir. Nah, anakku ya, sholat witir sebanyak 3 rakaat, maka ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Yang pertama disunahkan untuk membaca surat Al-A'la, rakaat yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah membaca surat Al-Kafirun, dan yang ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Setelah selesai sholat witir, kemudian kita salam, dan kita disunahkan untuk membaca Subhanal Malikil Kudus sebanyak 3 kali, kemudian ditutup dengan Rabbul Malaikati Waruh. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran Qiyam Ramadan dan Siyam Ramadan dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Sekiranya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.